Tunggangi ombak 6, bagaimana negara menunggangi ombak? Ada teori bagus yang disarankan oleh futurolog Profesor John Naisbitt yang sebaiknya dipegang oleh pemerintahan sekarang yang namanya secepatnya menciptakan common happiness, bahagia senang bersama. Ini akan membuat bangsa bersatu, memiliki mimpi sama, menciptakan senang bersama atau mimpi sama. Atau satu rasa adalah hal yang sudah teruji oleh sejarah. Seperti tahun 60-an di mana masyarakat menuntut lapar maka 2 kali presiden kita melakukan decoy, pengalihan isu, pertama rebut Irian Barat, kedua, ganyang Malaysia. Di saat fokus masyarakat berpindah ke perang tersebut, maka beras dari Thailand dan Vietnam masuk dan ketika masyarakat mereda fokusnya kembali ke makanan. Beras tersedia, peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 dialihkan dengan cantik oleh Presiden Soeharto ke masalah integrasi Timor Timur. Setelah beliau membangun milisi dan koalisi dengan Amerika, Amerika mendukung, ketika itu bersamaan dengan hal itu masyarakat disuplai makanan dan lapangan kerja. Tahun 1975 Indonesia masuk Timor Timur. Strategi jitu Pak Karno dan Pak Harto menangani krisis dipuji dunia dan selalu menjadi acuan pelajaran politik di banyak kampus di negara barat. Saya pun belajarnya di sana dari mereka, baru ngehnya di negeri orang betapa pemimpin kita dulu orang-orang terbaik dalam strategi, pengalihan isu, masalah decoy, pengalihan isu, harus dilakukan pemerintah Indonesia segera sekarang. Misalnya kita membuat tim bola sepak, at any cost, harus masuk ke World Cup, dibangun dalam 3 tahun dan selama prosesnya, satu bangsa bisa bersatu karena terus-menerus diberitakan, dijadikan bahan propaganda bersama, seperti membangun, I wanna be like Mike, di Amerika di pertengahan tahun 90-an, ini sangat tipikal American propaganda, sekali dengan efeknya luar biasa. Angka narkoba turun jauh, angka kriminal turun, tingkat penjualan makanan, minuman dan sport apparel naik tajam double digit selama 5 tahun berturut-turut, karena semua orang ingin menjadi seperti Michael Jordan, atau pemerintah membuat propaganda baru yaitu, menjadi tuan rumah, Olimpiade musim panas, ke Indonesia atau ASEAN di tahun 2032. Atau menjadi tuan rumah, World Cup Soccer, ke Indonesia 2030, ini bisa membuat Indonesia bersatu dengan common happiness. Cara ini dipakai Cina dicanangkan di tahun 2000 dengan kampanye Olimpiade Beijing 2008, ciptakan banyak turnamen dengan hadiah gila-gilaan, hidupkan kejuaraan Tarkam, liput media nasional, swasta diberikan kemudahan fasilitas jika membantu turnamen olahraga. Gunakan turnamen itu sebagai sarana reklame iklan mereka, biarkan saja, pindahkan fokus masyarakat ke arah olahraga prestasi dan materi, ke arah fisikal aktivitas. Jangankan juara 1, juara harapan saja hadiahnya besar, buat masyarakat mudah mencapainya di lingkungan mereka tinggal, lalu naik ke tingkat atas dan selanjutnya, hadiahnya dari pusat. Dana Oktober 20 triliun buat 1 tahun adalah hal kecil buat anggaran APBN namun besar buat masyarakat prestasi. Setiap Sabtu Minggu ada turnamen, apa saja, di mana saja, buat liga, jangan 1-2 kali pertandingan, beri subsidi setiap klub, dan hadiahnya besar di setiap liga. Permudah syarat membuat klub olahraga daripada dana bantuan sosial. Pemberian prestasi membuat lebih seru dan dinamis bangsa ini, intinya alihkan perhatian masyarakat dengan sebuah kesenangan, saat rakyat teralihkan, tapi di saat mereka happy dan lupa sebentar tersebut, pemerintah harus menyalip di tikungan dengan cepat di setiap bidang penting dan strategis. Kumpulkan seluruh BUMN, pengusaha besar swasta. Pemret media mainstream seperti apa yang Pak Harto lakukan mengundang ke Tapos, berikan direktion, saat ini menteri-menteri memerlukan, directed leader dengan seragam informasi. Lalu selagi fokus masyarakat berubah, sementara, benahi hubungan internasional terutama poros Jakarta-Washington, Jakarta-Canberra, Jakarta-Beijing, Jakarta-London DLL, benahi ketahanan pangan, ciptakan lapangan kerja massal, bangun infrastruktur, modal asing masuk dan minta tahan di Indonesia minimum selama 5 tahun dengan bebas pajak. Ini akan membuat mereka udah tektok bolak-balik beli jual rupiah, namun satu arah masuk ke Indonesia, ini akan membawa ke level 12.500 dalam waktu 1 tahun, usahakan manufaktur dan industri yang masuk ketika produksi adalah menggenjot ekspor, bukan memakan pasar lokal tetapi menggantikan fungsi impor dan menambah ekspor, dan fokus itu di industri mineral bahan baku menjadi setengah jadi atau bahan jadi.
Ini sekilas saran tentang strategi pengalihan isu, di mana sebelum propaganda dijalankan, master plan ekonominya harus fix terlebih dahulu. Sahabat, tulisan di atas sudah saya dengungkan sejak 5 tahun lalu. Kira-kira, kita ini dialihkan dengan isu apa aja ya? PAC, Biupon As, latihan tunggangi ombak. Kita sebagai rakyat biasa yang berprofesi pengusaha, boleh juga dong memainkan decoy efek ini. Saya ceritakan pengalaman pengusaha UKM yang mengoleksi buku-buku saya. Saat isu corona mulai merebak, dan kekhawatiran menular, dia sudah bersiap-siap. Dia tahu yang diserang dari kabar seperti ini adalah kondisi mental karyawannya, mereka akan segera dihantui keraguan, ketakutan. Kekhawatiran, apakah mereka akan di-PHK, dirumahkan, atau kerja dari rumah? Kalaupun tetap bekerja di kantor, pasti sebagian karyawan ada yang mengkhawatirkan tertular virus, dan benar, sebagian mereka panik berburu masker, hand sanitizer, dan lainnya. Waspada itu penting, tapi panik sudah tidak sehat. Si pengusaha tersebut, sebut saja Mas Robi, segera mengambil sikap. Dia alihkan perhatian karyawan dari kepanikan, menuju kemenangan. Mas Robi briefing dan lebih intens, dalam briefing itu pun dia tidak banyak menyebut virus sebagai bentuk kepanikan. Tapi dia justru bilang sebaliknya, di masa seperti ini, akan ada banyak bisnis gulung tikar, tapi banyak juga usaha yang justru semakin jaya. Kita buktikan kita jadi pemenang dari krisis ini, yuk, mumpung kita masih sehat, perusahaan masih ada cash, kita jadi juara dari krisis ini, kita bantu orang-orang di sekitar kita dengan kinerja kita. Dan pesan-pesan sejenis disampaikan, intinya mengajak melihat fenomena ini menjadi kesempatan untuk menang, dan Mas Robi ini membuktikannya tidak hanya dengan kata-kata, tapi aksi nyata. Saat mulai banyak pedagang kaki lima, ojek, tukang becak, anak kosan kelaparan, dia menyisihkan profit usaha untuk berdonasi berbagi nasi dan sembako. Ia bagikan bersama karyawan-karyawannya dengan menjaga jarak, akhirnya pesan yang terserap ke benak karyawannya pun jelas, perusahaanku kuat, sehat, aku harus tetap produktif supaya perusahaan terus menghasilkan profit yang sebagiannya untuk berbagi ke mereka yang terdampak. Tidak hanya itu, di awal WFH diberlakukan, Mas Robi justru memberi insentif dengan jumlah cukup ke karyawan-karyawannya. Ini yang unik, ini yang membuat timnya korslet, heran, dan terpacu kesadarannya. Di perusahaan lain, WFH erat kaitannya dengan tidak digaji atau salari tinggal separuh, ini malah diberi insentif. Hal seperti itu menunjukkan pesan jelas, perusahaan masih kuat, perusahaan masih peduli. Dan karena itu, karyawan Mas Robi pun membalas kebaikan dia dengan menunjukkan kerja keras dan produktivitas yang melejit, dibuktikan dengan revenue yang justru melonjak, padahal, perusahaan dengan bisnis dan market yang sama, malah turun, tapi perusahaan Mas Robi ini justru naik. Dalam sebuah briefing ke tim, saya mendengar Mas Robi menasehati, kita ini dibantu oleh tangan-tangan tak terlihat, bisa jadi income kita naik karena doa-doa dari orang yang kita bantu, ada rezeki mereka di balik revenue kita. Jadi ayo teman-teman, jangan lupa terus berbagi, dan terus tingkatkan revenue, supaya bisa berbagi lebih banyak. Hal-hal seperti inilah yang saya maksud dalam video, infrastruktur rezeki, yang sempat ramai dibagikan di sosmed dan grup WA. Jadi pengusaha jangan gampang loyo, jangan gampang PHK, saat karyawan panik, alihkan isu. Saat mereka teralihkan, kita selesaikan masalah. Dalam cerita Mas Robi tadi, saat karyawan semangat karena merasa menjadi pahlawan dengan kinerja mereka, Mas Robi membeli masker, hand sanitizer, mengubah layout, menyiapkan sistem WFH, sehingga tahu-tahu kantor mereka sudah sesuai protokol kesehatan.